warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 22 lewat waktu pada tanggal iya 12 ya. September. Kalian sudah saya ajarkan tentang minyak bumi, hidrokarbon, reaksinya. Sekarang saya akan mengangkat topik yang kira-kira itu apa ini. Serius, apa topiknya? Kita akan membahas hari ini tentang peran ilmu kimia dalam meningkatkan perekonomian, yaitu ekonomi. Gimana? Kan? Ada nggak kaitannya ilmu kimia dengan ekonomi? Sekarang saya akan mengajak kalian melihat bahwa ilmu kimia sangat luar biasa. Dengan menguasai ilmu kimia, kamu akan menguasai yang namanya perekonomian. Kamu bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Kamu tinggal goyang-goyang kaki, mantau aja. Tapi kamu perlu modal yang sangat besar. Yaitu ilmu. Kamu pasti berpikir untuk membangun perusahaan, dan itu salah satu jalannya. Oke, sekarang kita akan buka dan melihat bagaimana jalannya. Ya. Saya akan buat dulu, kemudian saya akan masuk ke jalanan. Pak, apa Bapak dari Manice? Dari Batam. Oke, ini cek waketos kita. Waketos. Kamu. Meningkatkan perekonomian. Bangga. Oke, yang akan membuat pembahasan kita adalah mengajak kalian berpikir bagaimana caranya meningkatkan perekonomian, dan kalian itu harus sukses menggunakan. Pertama, apa yang kalian pikirkan untuk meningkatkan perekonomian? Apa? Investasi. Pasti kalian harus berpikir investasi, kemudian bekerja, kemudian atau menciptakan lapangan kerja. Nah, bilang sekarang kalian ini sudah punya modal, sudah nggak mau bekerja, kalian mau bekerja, tapi kalian memanfaatkan yang namanya industri. Ya nggak? Industri adalah salah satu cara mendapatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, industri ini industri bidang apa dalam ilmu kimia? Industri dalam bidang apa yang mempelajari ilmu kimia? Pertama, ada industri sabun, pupuk, oke, 2 sabun. Terus ada industri apa lagi? Obat-obatan, mantap. Apa lagi? Makanan. Oh, obat, oke. Ada bidang kosmetik. Makanan. Iya, ada bidang makanan ringan, banyak ya. Lain-lain. Minuman. Dan lain-lain. Nah, kalian mau fokus di mana di antara ini? Sabun. Sekarang kita akan lihat bahwa ilmu kimia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Obat. Ada pupuk, obat, sabun, kosmetik, makanan, dan lain-lain. Kita akan lihat bahwa ilmu kimia erat kaitannya dengan apa yang sudah diajarkan kepada kalian. Yang pertama, jadi kamu bilang sabun ya? Oke. Di kelas 2 kita sudah mengenal yang namanya hidrokarbon. Atau dalam kurung paling banyak contohnya adalah minyak bumi. Nah, berarti yang pertama bukan hanya pabrik ini, tapi bisa juga pabrik dalam industri minyak bumi. Berarti kita buat satu lagi. Ada pabrik juga. Kalau nggak ada itu listrik. Ada kan listrik dipakai angin. Sudah kuat sih, tidak selamanya.
dan lain sebagainya. Jadi minyak bumi jadi faktor pertama termasuk dalam bidang pertahanan. Oke, jadi kalian bisa memanfaatkan ilmu hidrokarbon. Nah, cara mendapatkan minyak, bumi. Nah, ada cara mendapatkan minyak bumi. Saya tulis satu. Betul? Kalian sudah belajar. Bagaimana caranya mendapatkan minyak bumi? Kalian tahunya bor. Ya, dapatkan minyak mentah. Oke, cara pertama kita harus untung-untungan. Cari potensi di mana ada letak minyak. Kemudian kita bor. Oke, pertama cari lokasi minyak. Lalu di bor. Oke, lalu di bor. Nambah ekonomi enggak? Ada modal enggak? Ada. Lalu memerlukan kalian ada di sini cukup dengan suasana asli juga mau akan ada di sini. Untuk masuk seleksi kalian memerlukan modal enggak? Jadi untuk itu kita memanfaatkan modal seminim-minimnya untuk mengambil manfaat sebanyak. Tapi ingat, kita ini lingkungan dan makhluk hidup. Jangan sampai menjadi rezim yang kejam ketika kalian berpuasa. Oke? Nah, kalian belum masa ya, tapi ingat, kita lingkungan. Kalau lingkungan rusak, kamu di masa kamu berpuasa, perbaiki lingkungan. Ubah. Yang kedua, setelah dapat minyak mentah, kok ketemu masih campuran dalam air, apa yang harus kamu lakukan? Dipisah, betul. Apa sih teknik pemisahan dalam kimia yang bisa menghasilkan minyak? Sabun. Melalui pembakaran, benar sekali. Ya. Ya, makanya kita bilang ada reaksi pembakaran. Oke, reaksi pembakaran ini dalam alat yang bertingkat-tingkat dalam sebuah tabung, namanya disebut destilasi. Kan ada alat nih destilasi. Ya, bertingkat-tingkat tabung-tabung untuk mendapatkan pemurni. Apa yang masuk destilasi? Pemisahan berdasarkan titik didih tertentu, maka kamu akan mendapatkan semua kerosin, premium, solar, semua punya titik didih tertentu. Nah, dah masuk satu ilmu kimia. Saya tulis di sini, jangan kaku, jangan nonton. Saya nggak minta kamu nonton. Kalau kamu nonton, tapi nggak punya pemahaman, lupa, nggak bermanfaat juga. Jangan lupa buat. Oke? Selesai, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Alright? Are you ready? Good. Yes. Bolehkah saya tulis pengertian destilasi? Perlu. Enggak. Karena kawan enggak, berarti kita lanjut ke slide berikutnya. Perlu Oh ya udahlah. Yang penting kalian kan sudah paham bahwa destilasi adalah pemisahan berdasarkan titik didih tertentu. Ya. Alah, saya agak malas nulis kalau kalian nggak paham. Jadi, tapi asal juga akan minta pemisahan berdasar titikkan titik didih untuk membentuk senyawa. Ya, senyawa apa yang kita bentuk? Yang pastinya adalah minyak. Makanya karena sumbernya dari bumi, melalui teknik bor kita ambil, makanya disebut minyak bumi. Ada banyak minyak bumi. Semua dipisahkan melalui prinsip destilasi. Ternyata ibarat ilmu kimia masuk ke industri minyak. Berarti kamu bisa buat pabrik minyak atau cari tempat sendiri mengolah minyak. Tapi hati-hati, ingat, ketidakamanan dapat menyebabkan ledakan. Minyak tak akan pernah meledak kalau kamu tidak beri apa dalam reaksi pembakaran? Apa? Oksigen.
dia tidak akan terbakar. Tapi kalau kamu buat dia lah bangkit ya, dia belah boom. Ya, ya. Resikomu tanggung sendiri. Kalau kamu, ya makanya buatlah yang sebaik mungkin, yang tahan panas. Itulah udara oksigen. Ya, bagus dah. Lanjut slide kedua. Oke, ini slide pertama. Lanjut slide kedua. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pupuk yang ini dari makanan, kan? Dari buah ya. Kita akan lanjut ke makanan aja. Nah, berarti pertama kalian sudah belajar dalam reaksi pembakaran. Kita lanjut kembali ya. Lanjut. Berarti industri menerapkan reaksi pembakaran, iya nggak? Iya dong. Menerapkan reaksi pembakaran. Oke ya. Kalian sudah ya? Ada reaksi apa lagi? Pembentukan. Oke. Apa lagi? Oke, yang sudah saya ajarkan ya. Ada reaksi pembentukan, penguraian, betul? Betul. Semua ini industri dong pelajari kimia. Apa lagi yang kamu tahu? Penetralan, iya. Reaksi penetralan. Fermentasi. Berarti industri menerapkan reaksi pembakaran, pemanasan, pembentukan, penguraian, penetralan, dan reaksi kimia lainnya. Kimia lainnya tergantung pada produk yang diinginkannya. Pada produk yang diinginkan. Gigo kenceng. Kalau produknya kamu nggak mau minyak, nggak mungkin dibakar. Ya. Sekarang produknya kita bilang maka kita buat yang kedua. Produknya adalah makanan. Apakah ini kimia berperan pada makanan? Nah, ini adalah makanan di sini kita harus fokus pada pendapatan. Nah, kamu ingin punya penghasilan, harus fokus pada pendapatan. Karena tujuan kita tadi apa? Peran ilmu kimia untuk meningkatkan perekonomian. Gimana di sini? Kapan masanya? Masa kalian setelah belajar terapkan ya bermanfaat. Oke, yang pasti tetap dulu mau. Oke, alright. Makanan. Kita akan bicara bahwa reaksi kimia menggunakan makanan. Nah, kita akan menerapkan semua reaksi ini pada makanan. Makanan apa yang ingin kamu buat? Kita pilih dulu. Makanan apa yang kamu buat untuk meningkatkan perekonomian? Apa ada makanan snack, ada makanan ringan, ada fermentasi dan lain sebagainya? Pilih dulu karena setiap pilihan kamu akan menentukan cara kimia kita. Reaksi kimia kita. Fermentasi reaksi Mau buat kamu yang keju boleh. Terus ada apa? kimchi, Ustaz, kimchi. Hah? Kimchi. Kimchi? Nah, apa itu? Apa tadi? Blending. Habis kan cuma ini ya. Oke. Yogurt keju yang mulai tahu ya. Padahal kita sudah buat kecap. Ya kan? Dan lain-lain saya buat. Fermentasi dari Korea. Roti juga dan lain-lain. Oke, kita akan buat roti. Ngekam lah. Instan. Lagi-lagi lain-lainnya di atas. Nasi gorengnya paling bawah ya. Oke, lagi sebelum kita tulis Cepet. lain-lain di sini roti. Oke, kita bahas di sini satu-satu. Oke, kita perlu melalui fragmentasi ini memerlukan yang namanya bakteri. Kalau nggak jadi. Betul. Maka kamu perlu namanya ragi. Kamu perlu tambah
tambahan zat tambah namanya Nesa. Mana cara bikinnya? Itu apa? Fragmentasi pada apa dia? Pada susu adik-adik. Ini sudah menerapkan ilmu kimia kan? Ilmu kimia pada fragmentasi itu disebut reaksi apa? Pembentukan. Nah, sadari dulu, ini susu. Susu nanti akan terfragmentasi menjadi asam. Dia lepaskan. Namanya reaksi penguraian. Jelas? Bukan pembentukan, tapi penguraian. Iya, di penguraian juga membentuk. Di pembentukan juga terbentuk, di penguraian juga terbentuk. Tapi pahami ya reaksinya. Oke, kita kasih contoh satu fragmentasi anggur menghasilkan apa? Iya, kamu bilang alkohol atau kamu bilang bahasa mantapnya adalah bir. Iya, anggur, whisky. Makin tahun makin lama makin mantap rasanya. Mantap. Kita nggak pernah minum karena kita Islam. Kita cuma tahu kata orang, tapi mungkin kamu harus sadar bahwa di mulut semantap apa pun pusat. Ya, yang kita rasakan. Kan? Benar kan? Nah, sekarang kita akan tulis reaksinya dalam reaksi kimia. Susu mengandung apa sih? Dia susu manis kan? Lebih manis dari gula. Apa namanya? Glukosa. Apa? Apa? Glukosa. Bukan. Kalsium. Lebih banyak dia. Kalian pernah lihat susu kalian nggak sih? Atau susu kotak? Ditulis itu mengandung? Iya, pasti kalsium. Ini yang manisnya mengandung laktosa. Jelas ya? Ya, nanti putus menjadi alkohol kan? Kalau putus berarti di sini menjadi RO. Berarti apa yang hilang? Saat difermentasi yang hilang adalah kandungan UH-nya rata-rata menjadi air. Dan airnya tadi bersifat asam. Jelas ya? Ini nanti terbentuk di sini, berarti di sini UH-nya kurang, nanti mungkin terbentuk satu molekul. Terus ya? 2, 3, 4, 5, 6, lewat ini. Sudah menjadi alkohol. Sudah menjadi alkohol. Sudah menghasilkan alkohol. Kalau fermentasi putus. Paham kan? Oke, kita lanjut. Nanti kita mesti dan bentar. Ada nggak? Tak ada ya? Ada atau tidak? Diputuskan, namanya reaksi pembukaan. Namanya itu reaksi penguraian. Diputus. Bagaimana bisa tiba-tiba bisa diputus? Tapi ini ada bantuan untuk putus. Saya buat ini berubah menjadi RPOH, berubah menjadi ROH, itu berubah menjadi alkohol. Tapi kalau kita nggak inginkan alkohol, berarti ini masih dalam bentuk wujud yang sama. Cuma dia nanti ya ada OH yang hilang mungkin nggak banyak. Paham? Saya ingat wujudnya terakhir bahwa saya ingin katakan bahwa susu juga dapat dijadikan sebagai alkohol. Kalian belum pernah kan pikirkan bahwa ide bahwa susu bisa juga menjadikan alkohol? Susu basi jadi alkohol. Bisa diciptakan menjadi alkohol. Susu yang didiamkan jadi alkohol. Enggak, dia harus diproses. Kalau susu didiamkan kan busuk dia. Ya kan ada yang di atas atasnya bisa. Iya. Iya, nanti dia lebih terpisah dia. Ada fase emulsi dan fase air. Fase air yang kamu lihat itu
yang terpisah dari musik itulah mengandung alkohol. Paham? Ketika kamu fermentasi kamu lihat susunya basi. Nanti terpisah ada zat yang memadat, ya kan? Dan kalau kamu misalnya botol, ada yang berbentuk air cairannya. Nah, cairan itulah yang berubah menjadi alkoholnya. Paham? Kalau itu juga bisa masukkan alkohol, tapi kenapa orang nggak mau pakai? Karena sangat lama prosesnya dan sangat ribet. Lebih enak ambil yang dari buah anggur, dari apa lagi? Buah apel, dari apa lagi? Yang enak. Yang dari singkong aja orang malas ambil. Kenapa? Ribet. Lama karena pengkusaannya lah lama. Karena kenapa? Polisakaridanya panjang. Jelas? Amira juga. Tidak. Alkohol itu boleh dipakai beda. Ya itu termasuk sama. Cuma dengan konsentrasi yang 75%. Tapi berapa? Tidak ada susu yang mengandung alkohol. Itu kenyataannya. Kalau dari kamu berapa persen alkohol yang terdapat pada susu? Jawabannya tidak ada susu yang mengandung alkohol. Paham? Tapi kalau difermentasi jadi yogurt, jadi susu basi, ya susu dari fermentasi bukan basi, tapi fermentasi menghasilkan yogurt. Jadi fermentasi susu dia nanti baru bisa terakhir menghasilkan alkohol. Itu ada itu alkoholnya berapa persen? Itu kalau ingin bilang berapa persen kita harus lihat berapa jumlah susunya, karena kita pakai teknik kimia untuk melihat kadarnya dengan namanya teknik volumetri. Teknik kimianya untuk melihat berapa persen kadar susu, kadar alkohol dalam susu. Setelah kita proses, kita harus lihat ambil berdasarkan ukuran volume. Makanya tekniknya disebut teknik volumetri. Jelas? Jadi saya nggak bisa jawab berapa persen karena kita perlu sampel ukurannya bisa 1 kilo, 1.500 dan seterusnya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk penelitian yang video. Ya, kalau kalian buat reaksi kimia yang lebih tinggi mungkin dan kerjanya berikut. Lebih enak buat dari buah-buahan cepat tadi tidak lama waktu. Oke. Reaksi penetralan bisa kita pakai untuk buat apa sih? Yang kita makan dalam kondisi netral itu misalnya adalah keju, roti, yogurt. Dia bukan kondisi netral, kondisinya netral, tapi dia lebih ke asam. Ya, kecap juga dia sama. Tapi kalau ini sudah pasti dia netral. Kita lihat contohnya sekarang reaksi penetralan roti. Dan kita buat tepung gandum untuk jadi roti, apa yang kita lakukan? Biasa ibu-ibu menambahkan ragi. Ada yang pakai ragi, ada yang nggak pakai. Itu untuk melihat kembangnya. Oke? Iya. Ya kan? Kita bilang nggak pakai, tapi kalau mau industri pakai. Ya, lihat manfaatnya. Sekarang kita bilang dia nggak pakai, berarti dia pasti perlu telur kan? Bahan adonan untuk menyatu. Betul? Jadi nggak mungkin ada yang namanya ilmu campuran. Kalian belajar larutan kan? Larutan itu perpaduan dua buah atau lebih senyawa yang bersifat homogen. Campuran dua buah atau lebih senyawa yang bersifat heterogen. Ini pencampuran semuanya. Ini terbentuk sekarang roti. Apa yang biasa dipakai dalam roti? NaHCO3 atau dalam sebut bahan pengembang kue. Bahan pengembang kue. Nah, ilmu kimia nggak nih? Untuk membuat roti perlu namanya zat tambahan. Oke? Itu membuat roti perlu namanya zat tambahan. Ya, biar enak kamu perlu namanya bahan pengembang kue.
Kan saya bilang tadi boleh ada boleh enggak. Tapi kalau enggak berarti rotinya batal. Laku enggak roti batal? Kalau enggak laku berarti enggak bisa meningkatkan perekonomian. Kita ingin bilang meningkatkan perekonomian. Ilmu kimia berperan dapat meningkatkan perekonomian. Salah satu ya, atau disebut ini. Terus lihat siapa yang menjadi gaya aku kalian? Ini disebut reaksi apa? Dalam ilmu kimia disebut reaksi apa? Oke. Ya. Benar. Berarti ilmu kimia bermanfaat kan? Tapi kalau saya bilang kalau mau jual roti itu masih kalah untungnya daripada menjual soda kue atau ini kan ilmu kimia namanya adalah ayo coba siapa main baju contoh kalau kan pakai istilah natrium boleh pakai istilah sodium ya ayo siapa mau coba silakan Budi kasih nama ini bahwa kalian menerapkan aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menambah perekonomian dan ada banyak cara bahwa makanya saya bilang ilmu kimia harus kalian pelajari karena ilmu kimia sangat berperan dalam kehidupan kita termasuk salah satu menambah omset bagi yang mau bekerja keras. Kalau nggak mau bekerja keras ya nggak bisa lah ya semua butuh namanya tekad kuat untuk bekerja. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Sudah? Iya. Saya minta ke kalian agar serius belajar ilmu kimia untuk masa depan kalian yang lebih baik, yang lebih cemerlang. Ibu-ibu misalnya bisa memanfaatkan bahan-bahan kimia menjadi lebih efisien, bisa kan? Untuk menghemat biaya. Bapak-bapak ingin membuat industri bisa memanfaatkan pengetahuan kimia untuk membangun. Tapi ingat untuk membangun perlu modal dan kerja keras. Tidak ada yang menjadi tanpa bekerja. Oke? Maka seriuslah belajar ilmu kimia karena kimia itu sangat penting. Ya, sangat penting. Oke, sudah 2 slide kita akan lihat sekarang. Ya. Reaksi pembentukan ini yang saya tulis tadi. Ya. Dibuat dari reaksi pembentukan sudah. Roti itu mengandung polisakarida. Tepung mengandung polisakarida. Ya. Roti itu mengandung polisakarida. Bagaimana saya tulis? Ya. Itu mengandung polisakarida yang bernama amilum. Nah, ini artinya gimana? Coba saya mau kalian pahami, kasih jawabannya. Roti itu mengandung polisakarida yang bernama amilum. Nah, artinya apa? Coba, artinya apa? Lagi? Ingat, kimia ini. Kalian belum masuk ke polisakarida ya. Kalian belum masuk polisakarida, belum masuk ke yang namanya belum masuk materi nanti di kelas 3 yaitu materi kelas 2 kan. Dan kelas 3 kalian akan dapat materi karbohidrat. Kelas 3 kalian dapat karbohidrat. Monosakarida, disakarida, polisakarida. Sekarang saya akan tahu bahwa roti itu mengandung polisakarida yang disebut amilum. Sekarang dari pernyataan ini artinya apa? Artinya apa?
Nggak paham? Nggak paham? Artinya apa? Pakai bahasa ini. Dalam roti itu ada polisakarida. Polisakarida itu namanya kayak amidum. Artinya bahwa roti itu mengandung amidum. Saya ini pakai bahasa kalian yang kalian paham. Amidum itu apa? Roti itu dibuat dari apa tadi? Tepung. Jadi amidum adalah tepung. Dia merupakan bagian dari karbohidrat. Jelas? Oke? Jadi di kelas 2 kalian belajar apa? Reaksi pembentukan. Paham? Kan udah reaksi. Tiga kita udah belajar. Reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran. Ada 3 kan? Dan kita pelajari kan? Dan ketiga-tiganya bisa diterapkan dalam dunia industri. Mau industri kecil ataupun industri besar. Ya, skalanya. Semuanya dapat meningkatkan perekonomian. Kalau kalian ingin tambang mineral, nanti kalian perlu buat reaksi kimia berkaitan dengan tambang. Ya nggak? Untuk mendapatkannya, kalian butuh nikel. Nikel berasal dari batuan. Ya, kalian ingin dapatkan nikel. Kamu perlu reaksi kimia untuk mendapatkannya. Kalau kamu lihat pabriknya itu paling batu-batuan itu digiling, dihancur, kemudian dimasukkan dalam alat, ya. Kemudian dipanasin, digodok, dipanasin, kemudian terpisah-pisah tadi. Jadi serbu, ada yang serbu, ya, ada yang lagi. Ketika dibuat tadi, prinsip apa namanya? Bukan destilasi lah, larutan, enggak dia. Kalau air berbaran ini pemisahan. Tapi kan ada dipisah-pisah, disaring. Berarti itu metode, masuk ke metode, ya kan? Nah, berarti banyak cara untuk mendapatkan zat, tapi perlu semuanya itu proses reaksi kimia, nggak langsung jadi. Kalau enggak, dalam batu itu banyak dia. Bahkan satu lagi untuk menambah omset pendapatan, batu sumber daya alam. Cara buatnya dibuat secara alami, nggak bisa kita buat. Tapi untuk jadi batu ini dipasang di cincin ini, dia harus dibelah. Betul? Dibelah. Ya, dibelah. Kemudian untuk bisa mendapatkan ini, kamu lihat dari mana? Batu yang dibelah. Awalnya kan nggak nampak dia. Kalau nggak dibelah batu dalam batu itu baru nampak. Ini jenis batu ini dalam batuan. Kan dalam batu biasa mana nampak? Baru kemudian dibentuk. Baru kemudian menghasilkan. Berapa menit kita belajar? Oh, udah cukup. Menghasilkan AlO atau 2AlO. Ini padat. Oke, ini gas. Oke, ini kita bilang gas. Habis berarti dia dibakar. Ya. Oke, sekarang saya ingin kalian menuliskan masuk ke jenis reaksi apa dia ini? Reaksi pembakaran. Maju yang jawab. Satu, maju terus. Siapa mau? Tuliskan pertanyaan kedua. Ayo, tunjukkan bahwa kalian itu adalah pemberani yang tapi memimpin diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian dia pelan-pelan mengayomi yang lain. Pertanyaannya jelas saya tanya. Al2 tambah O2 menghasilkan 2AlO. Pertanyaannya, tuliskan ini sampingnya jenis reaksi apa? Jenis reaksi apa?
Oh, udah reaksi pembakaran. Semua tahu kan ada dua, ya. Nah, sekarang tulis jawabannya, kemudian tulis yang kedua. Pertanyaan nomor 2 yang kalian pikirkan. Nah kan? Lanjut. Reaksi lain Enggak, pertanyaan yang kalian pikirkan, tuliskan aja di situ. Sebetulnya kita akan jawab bersama-sama. Makanya disebut sesi tanya jawab. Saya kasih contoh, ada banyak kan reaksinya, ya. Betul kan? Nah, udah. Kalian mau ya? Saya tunjuk ya. Dia tak tulis dulu jawabannya. itu reaksi. Oke. Ya, cuma tuliskan pertanyaan ini dulu yang kamu pikirkan. Ingat, kalian hari ini belajar tentang peran kimia. Ya, dalam meningkatkan ekonomi. Tulis dulu pertanyaan. Kita akan jawab sama-sama. Ini juga salah satu cara saya untuk buat kalian belajar berpikir, dan cara saya ini adalah mengajak kalian untuk terus mengembangkan potensi pemikiran agar lebih kritis. Ada semuanya jangan lupa nih. Coba lihat apa pertanyaannya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Padi. Ya. Sekarang mari sama-sama. Yang saya tunjuk tolong beri satu contoh yang diminta oleh Padi. Kita tadi kan udah. Ya. Apa salah satu contoh yang termasuk dalam reaksi netral? Adik-adik, kalian tiap hari makan garam? Bulan Tiap hari makan garam ya? ini ceria. Pasti makan garam, nggak mungkin ya enggak. Kenapa? Dalam tubuh makanan kalian selalu diberi garam. Garam dibuat salah satu prosesnya melalui reaksi penetralan. Nah, garam dibuat melalui proses reaksi penetralan. Dia kan diuapkan, dipanasin, ya. Dibakar, ada yang dijemur di bawah terik matahari, airnya diuapkan, diganti bentuk garam. Ya, ada banyak contoh. Kemudian reaksi asam dapat basa menghasilkan garam netral dan air. Yang kedua, contoh bagi kalian minta contoh, tuliskan satu. Contohnya reaksi netral dalam kondisi senyawa boleh. Iyalah, tentang aja itu kan. Dalam kondisi senyawa, kasih contohnya. Wah, itu adalah contoh dari reaksi. Ya, netral. Kasih contoh. Dia minta dalam reaksi. Maka jawab dalam reaksi netral. Jawab. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl dan iya. Terima kasih. Kasih tangan. Terima kasih Adi. Reaksi netral kan? Ilmu kimia kan? Jelas. Menghasilkan garam dan air. Kalau di 90-an.
selanjutnya kan kamu dari terakhir dijawab oleh Akil. Kita kasih Akil atau kali untuk buat pertanyaan. Untuk tunjuk ke orang berikutnya. Yang pilih orang berikutnya. Coba. Oh, udah. Ke Akil ya, karena kita lihat Akil pilih orang selanjutnya untuk buat pertanyaan. Eja. Eja. Silakan Mati. Kawan Mati ya, silakan. Nomor 3. Ini yang dipikirkan oleh Eja. Sekarang bebas kalian ya. Bebas untuk bertanya. Silakan Mati jawab. Ada di bawah. Banyak kecil ya. Ini. Buka. Kan jangan ada pertanyaan itu kan tadi sudah dijawab nomor 2. Masih berpikir lagi yang sama. Itu kan pertanyaan selesai. Itu kan pertanyaan yang dijawab nomor 2. Ya kan lagi. Wah itu kan tak jawab. Itu contoh dari jawaban pertanyaan nomor 2. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kamu? Ya udah pilih satu lagi kawannya. Desi. Ya, ini kan kawan tadi menanyakan contoh pertanyaan nomor 2. Ini sudah dijawab. Nah, Desi. Ya. Pilih kembali. Desi. Ayo, kita kasih yang nih, jangan sampai bobo. Kuasa repot, tinggal pilih pertanyaan, nanti orang lain jawab. Ya. Ya, tuliskan pertanyaan aja yang kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan bagaimana caranya meningkatkan ekonomi dengan ini ya, tuliskan caranya. Ayo. Karena pertanyaannya adalah jawaban nomor 2. Habis itu lanjut ya. Enggak, aku ngerekam. Aku kan kita ngomong siap nih. Ya. Oke. Iya, terima kasih. Mari duduk. Sekarang saya minta orang berikutnya untuk menjawab. Cuma saya agak heran nih sedikit ya. Kita kan hari ini lagi topiknya ingin bicara bahwa peran ilmu kimia untuk meningkatkan perekonomian. Gas yang dihasilkan oleh pembakaran tubuh manusia mungkin dapat menghasilkan perekonomian ya. Cepat sekali ya jawabannya. Bisa menghasilkan gas yang dihasilkan oleh pembakaran tubuh manusia. Oke. Apakah dapat meningkatkan perekonomian? Tapi kotoran manusia dapat meningkatkan perekonomian. Betul nggak? Menghasilkan apa namanya? Karbon dioksida. Aduh. Coba kamu pikir. Tunggu dulu. Kamu dulu. Tadi pertanyaan coba jawab pertanyaan saya dulu. Jangan pertanyaan di depan. Kotoran manusia dapat meningkatkan perekonomian manusia. Ya betul. Menghasilkan apa? Gas metana. Betul sekali. Biogas. Metana itu biokarbon ya enggak? Ya. Apa itu biokarbon metana? Namanya apa? Kimianya metana, biokarbon. Yang empat adalah metana. Jawab tuh. Mana pertanyaannya enggak kayak pun. Gimana perasaan Anda? Apa? Coba berpikir, gas apa yang dihasilkan oleh pembakaran tubuh manusia? Metabolisme tubuh menghasilkan apa?
Jawabannya. Jangan tulis. Itu ilmu kimia kan? Betul lah. Jawabannya Punya besar nah, itu kobal nanti jadinya kalau kucing. Iya. Tapi jadi Bahet. Siapa aja? Bahet. Oh, Bahet. Tunjukkan aksi pada Bahet. Bahet bapaknya. 2 pahet ya. Saya nomor 4. Tunjuk. Tinggal dibalikkan arah panah aja. Pegal lah, pegal. Maju. Nanti kamu mainin sama orang. Gak apa-apa, nanti kita pakai sama. Itu reaksi pemuraian. Tinggal dibalik aja. Hah? Gini. Coba lihat. Kalau dari H2O ini dari liquid berubah menjadi H2O gas. Ini reaksinya menguap. Nah, menguap ini termasuk penguraian bukan? Kalau misal ya sekarang lagi Al 2 ya tambah Cl2 menghasilkan Al Cl2. Ya betul. Sekarang ada Al-nya di sini kan? Berarti kalau kita buat di sini 2, berarti di sini 2 Al Cl2. Ini reaksi pembentukan. Namanya reaksi pembentukan. Kalau dibalik jadi reaksi. Kalau dari kemari pembentukan, kalau kemari. Sekarang coba kamu buat contoh reaksi penguraian yang lain. Ini contoh-contoh. Jelas ya? Nah, kalau seperti ini disebut reaksi pembentukan. Kalau dibalik berarti reaksi penguraian. Nah, sekarang coba kamu buat contoh reaksi dari penguraian. Ini udah saya kasih contoh. Nah, ya, di slide nantinya. Jangan kuat kan? Ayo. Ayo. Dikit terus. Reaksi penguraiannya. Aduh. Ya. H2O bisa menghasilkan H2 dan O2. iya. Penguraian dibalik ya. H2O. Nah, tadi dia bisa tulis nggak sih reaksinya? Kasih tanda panah. Bikin tanda panah. Iya. Jadi H2 tambah O. H2 kecil Dua. ya udah sama di H itu H2 Sini. dua kayak gitu O-nya juga udah Udah. Ya udah. Ini kan reaksi penguraian namanya. Ya, namanya reaksi penguraian. Oke. Sekarang ini ya pulpennya akan dari mana? Setelah ini, ayo. Bilkis, Ustaz Bilkis. Hah? Bilkis, Ustaz Bilkis. Bilkis. Mana? Ayo, coba jawab. Akan dari mana?
Hah? Apa ya? Ayo buat petanya kok tadi. Ingat, kalau kita ambillah bahwa pertanyaan kamu itu berkaitan dengan bagaimana peran ibu kimia untuk meningkatkan ekonomi. Berarti ada Ini nggak mau gantian, pegel sumpah. Fahid Made Vicky yang telah memberikan pertanyaan. Jangankan kalian bingung untuk pertanyaan ini, gurunya juga pasti bingung. Kenapa? Iya, jawabannya dia langsung jawab deh. Iya, itu paling lima. Kalau bisa besok saya rekomendasi dia tuh dia terbang. Iya, sampai lupa. Pemahamannya dia dapat. Jadi itu tahu dia. Oh itu belum reaksi jadi. Coba ada reaksinya. Oke, dapat pemahamannya bagus. Oke, cukup ya sampai di sini. Nah, hari ini inilah yang ingin saya lihat di kalian. Apa yang saya lihat? Saya ingin lihat bahwa kalian itu berpikir. Bagaimana kalian itu berpikir dengan benar untuk bisa hasil masyarakat. Salah satunya adalah memanfaatkan ilmu kimia dari seluruh pelajaran yang sudah ada untuk kalian. Kalian diajarkan tentang minyak bumi. Kalau kalian tak bisa manfaatkan, apa gunanya itu minyak bumi? Kalian diajarkan dari pembentukan, penguraian, pembakaran. Kalau nggak ada yang bisa mengaplikasikan dalam itu, apa artinya? Ya, itulah mengapa saya minta kalian fokus terus belajar dan kalian harus berhasil belajar. Jadilah generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Termasuk generasi saya mungkin. Kalian harus menjadi generasi yang lebih baik. Ya, itu yang kita harapkan. Karena waktu kita pembelajaran juga sudah sampai pada masanya. Masanya nggak punya lagi. Maka kita tutup saja dengan sama-sama kita baca doa. Apa namanya? Allahumma majelis ya.